Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai kabar ASN dan informasi edukasi lainnya. Pada video ini kami akan memberikan informasi terkait progres pengangkatan honorer menjadi pegawai ASN P3K. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN. Terima kasih. Kabar ini kami rangkum dari laman jpnn.com. Badan Kepegawaian Negara, BKN, melaporkan bahwa sebanyak 1.568.614 honorer yang terdaftar dalam database BKN mengikuti seleksi P3K tahap pertama pada 2024. Selain itu, 116.498 honorer lainnya mendaftar untuk seleksi P3K tahap kedua. Dengan demikian, dari total 1.789.051 tenaga non-ASN yang tercatat dalam database BKN, sekitar 1.608.743 orang telah mengikuti proses pendaftaran seleksi PPPK pada kedua tahap tersebut. Meskipun demikian, masih ada sejumlah honorer yang belum mendaftar. Di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, tercatat ada 1.044 honorer yang sudah terdaftar dalam database pemerintah pusat untuk mengikuti seleksi P3K secara bertahap. PLH Bupati Tapin, Sufian Syah, mengungkapkan bahwa Pemkab Tapin sedang menghadapi kekurangan pegawai negeri sipil, PNS, akibat pensiun, mutasi, dan kematian. Sebelumnya, Pemkab Tapin mengandalkan tenaga honorer untuk mengisi kekosongan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan teknis. Namun, dengan adanya kebijakan yang melarang rekrutmen honorer, tenaga honorer yang terdaftar akan mengikuti seleksi P3K sesuai dengan regulasi pemerintah. Sufian Syah berharap langkah ini dapat memenuhi kebutuhan SDM di Pemkab Tapin tanpa melanggar ketentuan pemerintah pusat. Di sisi lain, analis SDM aparatur M. Zumaidia Nur dari BKP SDM Tapin menyebutkan bahwa jumlah honorer yang akan mengikuti seleksi P3K penuh waktu adalah 1.044 orang, sementara sisanya akan masuk dalam kategori P3K paruh waktu. Proses seleksi P3K ini direncanakan selesai dalam 5 tahun. Berita ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pengadaan tenaga kerja dengan peraturan baru mengenai honorer dan P3K. Dalam konteks ini, Kabupaten Tapin berusaha mengatasi kekurangan tenaga PNS dengan merekrut honorer yang sudah terdaftar untuk mengikuti seleksi P3K. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah banyaknya honorer yang belum mendaftar, yang menunjukkan adanya gap antara kebijakan dan kesiapan sumber daya manusia untuk mengikuti seleksi ini. Pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi dan dukungan bagi honorer agar mereka lebih siap mengikuti proses seleksi. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa kebutuhan SDM di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dapat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Demikian informasi yang kami berikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kabar edukasi lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.